Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dengan Lentera. Pada saat ini kita akan mengulik sedikit firman Tuhan berkenaan dengan panggilan kita selaku orang beriman, selaku hamba-hamba Tuhan. Bagaimana kita ini harus hidup selaku orang beriman. Firman Tuhan sebagai dasar dari percakapan kita terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15 yang demikian firman-Nya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ayat yang baru saja kita baca ini pertama-tama ditujukan untuk Timotius, anak di dalam iman, anak Paulus di dalam iman, yang kemudian diutus, ditinggalkan untuk memeliharakan jemaat Tuhan. Sementara Rasul Paulus sendiri melanjutkan perjalanan pekabaran Injilnya. Nah, ada 4 hal yang bisa kita catat dari apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius ini tentang bagaimana hidup selaku hamba Tuhan atau hidup selaku orang beriman. Di tengah merebaknya guru-guru palsu, pengajaran-pengajaran sesat yang seringkali mementingkan diri sendiri, Rasul Paulus dalam nasihat singkatnya tadi itu memuat 4 hal yang perlu diperhatikan oleh Timotius dan sebenarnya juga oleh setiap orang beriman, termasuk kita-kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, Timotius, demikian juga kita orang beriman, diingatkan supaya hidup layak. Apa yang dimaksud hidup layak? Sebenarnya kata Yunani yang diterjemahkan dengan layak di sini itu dapat berarti tampil. Tampil dalam arti tampil sebagai pelayan kebenaran. Jadi yang dimaksud dengan layak adalah hendaklah kamu tampil sebagai para pelayan kebenaran. Tampil sebagai para pelayan kebenaran berarti pertama-tama dirinya sendiri harus hidup di dalam kebenaran Allah. Sehingga bisa mengajak orang lain untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Jadi yang pertama adalah layak dalam arti tampil sebagai pelayan kebenaran. Yang kedua, Rasul Paulus mengatakan tidak usah malu. Tampil sebagai pelayan kebenaran yang tidak usah malu. Nah, tidak usah malu, kata asli Perjanjian Baru bahasa Yunani, di sana digunakan kata dokimos. Dokimos itu diambil dari dunia pembangunan. Jadi pembangunan sebuah gedung pada zaman dulu itu disusun dari batu ke batu dengan bentuk dan ukuran yang kalau dipasang itu bisa pas. Kalau batu itu dipasang tidak pas, itu dibuang dan diberi notasi, diberi tanda A, artinya adokimos, sudah diuji dan kedapatan tidak layak, tidak patut untuk dipasang. Nah sekarang kalau Rasul Paulus mengatakan tampillah sebagai pelayan kebenaran, tidak usah malu, maksudnya yang betul-betul layak, yang betul-betul dokimos, teruji dan pantas sebagai pelayan kebenaran. Jadi seorang hamba Tuhan, seorang beriman itu harus teruji hidupnya. Dan setelah diuji ternyata memang kedapatan pantas. Sebab berpedoman pada kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga,
Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, hendaklah kamu berterus terang. Jadi layak, teruji, dan berterus terang. Kata Yunani yang diterjemahkan dengan berterus terang itu adalah ortotomein. Ortotomein itu secara harfiah dapat diartikan memotong pada jalur yang lurus atau memotong dengan benar. Dengan kata lain, kata ini dapat diartikan sebagai menyusur jalan yang lurus, meniti jalan yang benar. Jadi, seorang beriman, seorang hamba Tuhan itu harus tampil layak sebagai pelayan kebenaran yang sudah betul-betul teruji, dokimos tadi, dan di samping itu mampu memotong dengan benar dalam artian menyusur jalan yang lurus, selalu berjalan di jalan yang seharusnya, tidak menyimpang dan tidak hanya mengikuti keinginan hatinya sendiri, melainkan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Ini ketiga sikap ini kalau dirangkum menjadi satu, yang keempat berarti ya begitulah sikap seorang beriman, sikap seorang pelayan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata menjadi orang beriman itu tidak mudah ya, harus selalu melatih diri, harus selalu menggembleng diri agar dengan demikian, kalau boleh saya ulang lagi secara ringkas, bisa tampil sebagai pelayan kebenaran Allah. Bisa tampil sebagai pelayan kebenaran Allah, menjadi pekerja-pekerja yang teruji kemurniannya. Artinya, ketulusan hatinya, ketulusan motivasinya, bukan hanya mengejar kepentingan dirinya sendiri, tetapi demi kebenaran Allah. Dan yang berikut, hendaklah selalu menyusur jalan yang lurus. Menyusur jalan yang lurus berarti berpegang pada firman Allah dan memberitakan kebenaran itu kepada orang lain, menerapkan pada diri sendiri dan juga berusaha mengajak orang lain ikut berjalan di jalan kebenaran Allah. Saya kira demikian secara singkat kita mengulik firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kekuatan serta pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, jadikanlah kami para pelayan kebenaran yang teruji dan senantiasa menyusur jalan yang lurus, senantiasa meniti kebenaran. Hal tersebut akan terjadi bukan karena kekuatan kami sendiri, melainkan oleh karena pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu ajarkanlah kepada kami supaya senantiasa taat kepadamu dan dengar-dengaran terhadap pimpinan Roh Kudus dalam hati kami. Terima kasih atas segala hal yang boleh kami terima daripadamu yang membawa kami orang-orang percaya sebagai pelayan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.